Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Liburan berujung petaka. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Sementara itu yang dialami Fadli, mataku terbuka karena rasa sakit dan perih teramat sangat kurasakan di bagian punggungku. Dan aku sadar saat ini posisiku berdiri tanpa mengenakan baju. Yang aku ingat terakhir kali sebelum pingsan, aku menemukan jasad kekasihku, Rini. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku bingung karena aku sekarang bukan di hutan, bukan juga di rumah Paman Jarwo. Aku ada di ruangan sebuah rumah tua yang terbuat dari papat, yang kotor dan berdebu, dengan satu pintu yang terletak di ujung sisi kananku, dan lubang ventilasi tidak lebih dari 5 cm yang tepat ada di atasku. Walaupun dalam posisi berdiri, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kedua tanganku diikat ke belakang, mulutku diikat dengan secari kain, dan seperti ada yang aneh di punggungku ini. Setiap aku mencoba bergerak, semakin sakit rasanya. Aku berusaha keras untuk mengetahui apa penyebabnya. Ternyata punggungku ditusuk 2 buah besi berbentuk seperti kail dan runcing di ujungnya, dengan disambung 2 buah tali yang diikatkan persis di atasku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Aku yakin dia adalah orang yang membunuh Rini secara kejam, dan sekarang dia berusaha menyiksaku. Tapi siapa? Seketika emosiku naik, darahku mendidih, ingin segera aku mengetahui pembunuh Rini. Dan aku ingin segera membalaskan kematian kekasihku, Rini. Aku berusaha keras untuk berteriak, namun tidak bisa. Ikatan kain pada mulutku sangatlah kencang. Begitu juga ikatan pada kedua tanganku. Aku juga berusaha melepaskan kaitan besi gancu yang menembus kulit dan daging di punggungku. Namun semuanya sia-sia. Semakin aku mencoba, semakin sakit luar biasa rasanya. Aku merasa darah mulai kembali membanjiri punggungku. Mungkin untuk sementara ini, aku hanya bisa pasrah, berharap teman-temanku yang lain akan menemukan jenazah Rini dan menolongku. Sudut pandang Rama. Ram, kita harus cari kemana lagi? Sudah hampir 4 jam kita mencari Fadli, tapi belum ada tanda-tanda sedikit pun tentang keberadaannya. Keluh Eko pada Rama. Iya, tapi bagaimanapun kita harus bisa menemukan Fadli. Ucapku menghentikan langkah kakiku. Tapi aku capek, Ram. Badanku rasanya sudah sangat lemas. Dari kemarin kita semua juga belum makan, kan? Kita istirahat dulu sebentar ya. Pinta Eko yang mulai duduk di sebuah batu yang lumayan besar. Iya, baiklah. Kita istirahat sebentar. Ingat, cuma sebentar. Siska dan Dina menunggu kita di rumah. Jenazah ini juga harus secepatnya kita bawa pulang. Ucapku mengingatkan Eko. Iya, aku tahu kok. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak, meluruskan kaki yang sudah terasa pegal sedari tadi. Bagaimanapun kami harus berusaha menemukan Fadli sebelum hari mulai gelap. Aku juga berharap Siska dan Dina sudah mendapat bantuan dari Pak Dharma dan warga sekitar. Aku mau ke sungai sebentar, ngambil air minum untuk kita berdua. Aku rasa air di sini bisa langsung kita konsumsi. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ucapku sambil menunjuk arah sungai, yang memang kami dengar suara gemericik airnya tidak jauh dari tempat kami istirahat. Iya, aku tunggu di sini, Ram. Benar saja, sekitar 50 meter aku berjalan, terlihat sungai kecil dengan aliran air yang tak begitu deras.
Airnya sangat jernih dan dingin. Kubasuh mukaku dan aku minum beberapa teguk menggunakan kedua telapak tanganku sebagai wadahnya. Sungguh sangat segar sekali air ini. Setelah aku rasa cukup, aku mengisi botol minuman yang aku bawa. Sesegera mungkin aku kembali ke tempat peristirahatan kami, di mana Eko menungguku di sana. Namun setelah aku sampai, aku tidak melihat Eko. Dia tadi duduk di batu itu. Mengapa sekarang tidak ada? Eko, di mana kamu? Jangan bercanda, Eko. Kemana perginya Eko? Padahal aku tinggalkan dia tidak lebih dari 10 menit. Apa mungkin dia menyusulku ke sungai? Kalau dia memang benar ke sungai, pasti kami berpapasan di jalan. Lagian tadi Eko bilang akan menungguku di sini dan tidak akan kemana-mana. Aku bertanya-tanya dalam hati, menyimpulkan kemungkinan yang terjadi. Sudah berpuluh-puluh rumah aku dan Dina datangi untuk meminta tolong. Namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang mau menolong kami. Bagaimana sis? Kita harus minta pertolongan siapa lagi? Sudah hampir 2 jam kita mencari pertolongan. Jangankan menolong, mendengar penjelasan kita saja mereka semua takut. Sebenarnya ada apa sih dengan orang-orang di desa ini? Ungkap Dina yang kecewa. Entahlah, aku juga bingung. Seperti kamu, Din. Ada sesuatu yang sangat aneh di desa ini. Kita sekarang cuma bisa berharap Pak Dharma secepatnya pulang. Mungkin dia bisa menjelaskan kepada kita tentang keanehan di desa ini, sekaligus mau menolong kita. Terus sekarang kita mau kemana? Kembali ke rumah? Atau menunggu di rumah Pak Dharma? Jujur aku takut sis, melihat jasad Rini yang sangat tragis itu. Ucap Dina. Kita harus tetap kembali ke rumah Din. Kita harus menunggu jasad Rini, sekaligus menunggu Rama, Eko yang sedang mencari Fadli. Semoga Fadli cepat ditemukan. Sebelum malam kita harus meninggalkan tempat ini. Ucapku pada Dina. Dengan pasrah kami pun pulang kembali ke rumah Paman Jarwo, berharap Rama, Eko, dan Fadli secepatnya kembali. Setibanya kami di rumah, kami memutuskan untuk menunggu di ruang tamu saja. Karena permintaan Dina yang takut karena ada jenazah Rini di ruang tengah. Kami pun duduk dengan perasaan takut dan cemas. Selama 2 jam lebih kami menunggu, namun tak juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Aku yang saat itu cemas hanya bisa berjalan mondar-mandir di teras rumah. Sedangkan Dina tertidur 1 jam yang lalu karena lelah. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Aku akan mencoba mencari pertolongan ke rumah Pak Dharma sekali lagi. Siapa tahu kali ini Pak Dharma sudah ada di rumahnya. Aku sempat berniat membangunkan Dina, namun karena melihat wajah lelahnya, aku tidak tega untuk membangunkannya. Mungkin aku akan ke rumah Pak Dharma sendiri. Toh Dina akan aman-aman saja kalau di sini. Tanpa keraguan aku berjalan menuju rumah Pak Dharma. Pak Dharma, Pak, teriakku sambil mengetuk pintu. Namun rumah Pak Dharma masih sepi. Belum ada tanda-tanda Pak Dharma atau keluarganya ada di dalam rumah. Kemana sebenarnya Pak Dharma pergi di saat kami sedang butuh pertolongan? Sejenak aku duduk di teras rumah Pak Dharma, di sebuah kursi bundar yang terbuat dari kayu jati. Aku sudah benar-benar lelah, sangat lelah. Badanku lemas, kaki terasa pegal. Di saat aku melamun, aku teringat dengan Nenek Narti. Apa dia bisa membantuku? Aku sempat ragu, namun apa salahnya aku coba. Mungkin dia bisa menjelaskan tentang keanehan di desa ini dan penyebab kematian Rini. Ya, mungkin saja Nek Narti tahu siapa pembunuh temanku, Rini. Namun aku tak mungkin berjalan kaki untuk ke sana. Jaraknya jauh dari sini. Itu akan sangat memakan waktu. Mobil, ya. Dengan mobil aku akan ke sana, ke rumah Nek Narti. Kupaksakan kakiku berlari kembali ke rumah Paman Jarwo untuk mengambil mobil Fadli yang dipinjamkan tantenya itu. Mungkin aku akan mengajak Dina juga ke sana. Namun setelah sampai di rumah, aku tidak melihat Dina. Kemana dia? Apa mungkin dia bersembunyi di kamar karena dia takut aku tinggal tadi?
Sebelum kebuka pintu kamar, sempat kulihat jenazah Rini yang masih tertutup selimut dan kini sudah berubah menjadi warna merah karena darahnya masih keluar. Tak hanya itu, darahnya pun sudah membanjiri lantai. Dina, kamu di mana? Panggilku setelah pintu kamar kubuka. Jangan takut, aku sudah ada di sini kok. Aku cuma ke rumah Pak Dharma sebentar tadi. Ucapku berharap Dina keluar dari tempat persembunyiannya. Namun setelah aku mencarinya ke setiap sudut kamar, Dina tidak aku temukan. Dengan panik aku berteriak memanggil-manggil namanya dan berusaha mencarinya di setiap sudut ruangan yang ada di rumah ini. Tapi hasilnya nihil. Tidak aku temukan Dina dimanapun. Apa mungkin dia tadi takut karena aku tidak ada di sampingnya? Lalu dia putuskan keluar dari rumah. Ini semua salahku. Kenapa tadi aku tak membangunkannya saja dan mengajak Dina ke rumah Pak Dharma bersamaku? Pikiranku tambah semakin kacau sekarang karena perginya Dina yang aku tak tahu kemana. Di tengah aku kebingungan mencari Dina, aku dikejutkan oleh tetesan darah di sepanjang lantai. Tetesan darah itu aku ikuti dan telusuri kemana arahnya. Tidak mungkin kalau itu adalah darah Rini, karena Rini masih ada pada posisi semula. Dan tadi pun kami membawa jenazahnya lewat pintu depan. Tetesan darah itu menuju ke belakang. Dan lebih kagetnya, aku melihat pintu belakang rumah sudah setengah terbuka. Sontak aku berteriak histeris sambil masih memanggil-manggil nama Dina. Pasti Dina diculik oleh pembunuh Rini. Tapi untuk apa dia membunuh Rini dan sekarang menculik Dina juga? Lantas aku harus bagaimana sekarang? Aku harus mencari Rini atau tetap di sini menunggu Rama dan yang lain datang? Tapi mana mungkin aku hanya diam di sini menunggu mereka. Aku akan mencari Dina, mungkin belum terlalu jauh untuk mengejarnya. Berbekal tetesan darah yang aku lihat sepanjang rerumputan, aku pun mengikuti tetesan darah tersebut. Aku yakin ini akan menuntunku untuk menemukan Dina dan sekaligus mengetahui siapa orang yang ada di balik ini semua. Aku masuk hutan semakin dalam dengan masih memperhatikan tetes darah yang masih bisa kulihat. Dengan seksama aku terus mengikutinya sampai aku sadar bahwa arah tetesan darah yang aku yakin itu adalah darah Dina menuju ke arah selatan, tempat di mana kami tidak boleh ke sana oleh Pak Dharma. Di sisi lain, Fadli terbangun dari pingsannya untuk kedua kalinya, masih menahan rasa sakit di punggungnya. Sudah berjam-jam kurasakan, namun belum juga ada seseorang datang untuk menolongku. Yang ku dengar hanya suara hewan hutan yang tak henti-hentinya bersuara. Sampai akhirnya aku mendengar suara langkah kaki seseorang mendekat ke pintu. Benar saja, setelah membuka pintu, orang itu masuk dengan menggendong seorang wanita yang sangat aku kenal. Dina. Dina terlihat tak sadarkan diri dengan luka di bagian kepalanya. Terlihat kepala Dina masih meneteskan darah. Sementara orang yang menggendong Dina itu aku tidak mengenalnya. Memang sulit dikenali karena dia memakai topeng, seperti kacamata berwarna hitam di kedua matanya. Tak hanya itu, dia memakai masker untuk menutupi mulut dan hidungnya, serta topi berbentuk bundar yang bertengger di kepalanya. Aku sempat mencoba berteriak dan sesekali meronta, namun semua itu percuma. Tidak sepatah kata pun bisa keluar dari mulutku. Selain itu punggungku terasa sangat sakit karena meronta tadi. Sudah sadar kau rupanya, tapi giliranmu nanti setelah gadis ini dan temanmu, ucap orang itu yang sudah pasti dia adalah pembunuh Rini kekasihku. Dengan masih berusaha berteriak, aku meluapkan amarahku itu. Mataku memandang orang itu tak berkedip, memancarkan amarah dan dendam membara. Kamu mau bilang sesuatu ya? Baiklah, aku akan melepas ikatan di mulutmu itu. Kuanggap ini adalah terakhir dalam hidupmu untuk berbicara.
Ucap orang itu lagi. Dengan tangannya dia membuka ikatan di mulutku dengan kasar. Selanjutnya dia membuang ikatan tersebut ke meja di depanku, tempat di mana Dina itu ditidurkan. "Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu membunuh Rini kekasihku?" ucapku saat ikatan di mulutku terbuka. "Oh, jadi dia kekasihmu. Sungguh malang nasibnya." Kekasihmu itu berusaha menggigit telingaku sampai copot. Jadi ku penggal saja kepalanya. Tapi tenang, bukan dia saja yang akan mati, tapi kalian semua. Dasar setan, biadab ke orang tua. Apa maumu sebenarnya, hah? Ucapku semakin emosi. Mauku yang membunuh kalian. Sudah waktunya aku bekerja. Kau bisa melihatnya sendiri dengan mata kepalamu. Apa tujuanku membunuh teman-temanmu ini? Ucap orang itu sambil tangannya menunjuk ke arah Dina dan belakangku. Aku kaget setelah berusaha keras untuk menolehkan wajahku ke belakang. Aku melihat Eko ada di belakangku dengan kondisi sama sepertiku. Mungkin saja orang itu membawa Eko saat aku pingsan untuk kedua kalinya tadi. Aku semakin berontak melihat itu. Rasa sakit di punggungku telah tertutup oleh rasa amarah dan emosiku terhadap pembunuh itu. Saat ini aku hanya ingin segera terlepas dan menghabisi pembunuh Rini itu. Percuma saja, nikmati saja tontonan ini dan juga takdir kalian semua. Sekarang kamu diam dulu, biarkan aku mulai bekerja. Ucap orang itu yang mengambil kembali kain hitam untuk kembali mengikat mulutku. Cuy! Aku meludahi wajah orang itu. Dengan masih memberontak, melepaskan ikatan di kedua tanganku. Kurang ajar, berani sekali kau. Rasakan ini. Dipukulnya perutku, pas ulu hati, membuatku menundukkan kepalaku dan seketika nafasku seolah berhenti karena menahan sakit. Dengan cepat orang itu berhasil mengikat mulutku kembali. Aku sungguh tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Aku hanya bisa pasrah saat orang itu mengikat kedua tangan dan kedua kaki Dina yang dia ikatkan ke kaki-kaki meja. Dirobeknya pakaian Dina dengan sebuah pisau kecil seperti belati dari bawah sampai ujung leher Dina. Aku lihat orang itu sempat terdiam beberapa detik memandangi tubuh Dina. Bagus juga tubuh anak ini, ucapnya lirih sambil kedua tangannya berusaha membuka bra warna putih yang menutupi dada Dina. Tidak perlu waktu lama, orang itu berhasil membukanya dan membuang bra itu ke lantai begitu saja. Dengan kedua tangannya yang kasar, dia meremas-remas dada Dina. Aku hanya bisa menangis dan sesekali berontak. Aku tak bisa membayangkan seandainya Eko sadar dan melihat Dina kekasihnya diperlakukan seperti itu. Namun tak lebih dari semenit, kulihat tangan dan kaki Dina mulai bergerak. Kedua matanya mulai terbuka. Seketika Dina menjerit, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku?" Teriak Dina ketakutan setelah sadar dan mulai berontak saat tahu bahwa kedua kaki dan tangannya diikat. "Kenapa harus sadar secepat ini, gadis cantik?" ucap orang itu sambil tangan kirinya masih mengelus dada Dina. "Lepaskan, orang tua brengsek!" Namun orang itu tidak mempedulikannya. Dengan santai dia malah menyumpal mulut Dina dengan secari kain yang dia ambil dari saku celananya. "Sebaiknya aku mulai saja," gumamnya lirih, namun masih bisa ku dengar. "Siap, gadis cantik. Setelahmu giliran mereka nanti," ucap orang itu pada Dina. Mendengar ucapan itu, Dina sadar kalau dia tidak sendiri di tempat itu. Dia memandangku dan juga Eko dengan air mata yang keluar membanjiri meja. Suara tangisnya tertahan oleh sumpalan kain yang dijejalkan paksa oleh orang tua tadi. Terlebih saat melihat Eko yang tak sadarkan diri, tangisannya semakin menjadi. Terdengar sesegukannya lebih kencang dari sebelumnya. "Tahan ya, anak manis. Salah siapa kamu sadar?"
ucap orang itu lagi sambil tertawa. Terlintas di benakku untuk mengarahkan kakiku menendang ke belakang, di mana Eko tepat digantung di belakangku. Namun niatku itu aku batalkan. Aku tidak mau Eko melihat kekasihnya, Dina, yang hidupnya akan berakhir seperti ini. Aku hanya bisa menangis saat pisau yang digenggam orang itu mulai mengarah ke perut Dina. Pelan tapi pasti, orang itu merobek perut Dina. Terdengar jerit memilukan yang tertahan dari mulut Dina saat pisau itu merobek perutnya semakin lebar. Dengan tidak mempunyai rasa kemanusiaan sama sekali, orang itu memasukkan kedua tangannya ke dalam perut Dina yang sudah dirobeknya dengan pisau tadi. Masih ku dengar Dina menjerit tertahan karena menahan rasa sakit. Orang itu mengeluarkan hampir semua isi perut Dina. Usus dan jeroannya terburai keluar, membuatku tak kuat melihatnya dan memejamkan mataku. Namun didorong oleh rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk membuka mataku kembali. Seperti kerasukan setan, orang itu menarik paksa hati Dina. Sempat aku melihat Dina menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata masih terbuka. Saat orang itu selesai mencabut paksa hati Dina. Untuk apa hati itu? Apa mungkin dia adalah penjual organ manusia? Tapi kenapa tidak semua organ penting dia ambil? Terbukti setelah dia mencabut hatinya tadi dan menaruhnya di sebuah wadah seperti piring yang kulihat terbuat dari tanah liat. Dia memasukkan mayat Dina ke dalam sebuah plastik hitam besar. Diseretnya keluar plastik hitam yang berisikan mayat Dina tadi, seperti mau dibuang begitu saja tanpa belas kasihan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Wajahku tertunduk, tatapanku kosong, dengan mata berair karena menangis tadi. Aku tidak bisa apa-apa saat temanku dibunuh secara keji di hadapanku. Dan sekarang tak tahu mayatnya entah dibuang kemana. Tak lama pintu terbuka. Orang itu muncul dengan senyum puas kepadaku. Setelah menutup pintu, dia mulai berjalan ke arah belakangku, di mana Eko masih tergantung tak sadarkan diri. Dengan susah payah orang itu melepas dua besi berbentuk seperti kail itu di punggungnya. Setelah berhasil, orang itu menyeret tubuh Eko ke meja yang masih penuh dengan darah Dina tadi. Rupanya temanmu ini tak sekuat kamu. Dia mati, ucap orang itu setelah memegang pergelangan tangannya. Aku hanya bisa kembali meneteskan air mata mendengar itu. Namun aku senang di lain sisi. Eko tidak akan merasakan rasa sakit lagi saat ini. Setidaknya yang aku pikirkan begitu. Dengan pisau yang sama pula dan dengan darah Dina yang masih basah melumuri pisau tersebut, orang itu mulai membedah perut Eko. Sama seperti apa yang dilakukan terhadap Dina. Orang itu hanya mengambil hatinya saja tanpa mengambil organ yang lain. Kenapa hati saja yang diambil? Aku semakin penasaran dengan maksud dan tujuan orang ini. Namun rasa penasaran ini tidak mungkin pernah memperoleh jawaban. Karena aku tahu sebentar lagi adalah giliranku. Aku hanya bisa pasrah saat orang itu mendekatiku dan langsung menikam perutku dan merobeknya. Hal terakhir yang aku ingat hanyalah Rama dan Siska. Sebelum mataku terpejam, aku berharap mereka akan menemukan jasad-jasad kami nanti. Flashback 18 tahun yang lalu. Seluruh warga desa dibuat bingung sekaligus takut. Bagaimana tidak? Hampir seluruh remaja baik laki-laki maupun perempuan di desa mereka hilang begitu saja, tanpa adanya tanda dan jejak kemana mereka semua menghilang. Sampai kepala desa setempat, yaitu Pak Dharma, harus mencari jawaban tersebut. Sampai ke beberapa dukun atau orang pintar dari desa tetangga yang letaknya cukup jauh dari desa yang dipimpinnya tersebut. Situasi ini sudah sangat menjadi momok yang menghantui setiap keluarga yang mempunyai anak remaja. Sampai-sampai banyak orang yang mulai meninggalkan desa tersebut. Walaupun sebagian masih bertahan, tetap saja mereka yang masih memiliki anak remaja
yaitu sekitar umur 17-21 tahun. Mereka titipkan anak mereka pada sanak saudara mereka yang jauh dari desa tersebut. Mereka tidak mau anak-anak mereka bernasib sama dengan anak-anak remaja yang lain. Akhirnya setelah dibantu oleh orang pintar dari desa tetangga, Pak Dharma mengetahui penyebab hilangnya semua remaja di desanya itu. Dengan mengerahkan beberapa warga, Pak Dharma bersama orang pintar tersebut berbondong-bondong menuju hutan bagian selatan. Seperti apa yang dimaksud orang pintar tadi? Sekitar jam 5 sore, 12 orang termasuk Pak Dharma dan orang pintar tersebut mulai berjalan menerobos hutan. Sesamanya di tempat yang dimaksud si orang pintar, warga melihat sebuah rumah gubuk. Tak jauh dari gubuk itulah, mereka melihat berpuluh-puluh jasad tergeletak. Beberapa ada yang sudah membusuk, beberapa juga hanya tinggal tulang belulangnya saja. Ya, dialah yang selama ini bersekutu dengan setan. Harta yang melimpah, hasil dari semua ini, dia menumbalkan anak-anak kalian yang masih remaja itu. Ucap orang pintar itu sambil mengacungkan telunjuknya ke arah gubuk reot itu. Tanpa diberi perintah, warga yang sudah geram mulai menyerbu gubuk itu. Didobraknya paksa pintu yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke dalam gubuk. Tak lama diseret keluarlah seorang laki-laki tua berjenggot putih dan berambut putih itu, yang umurnya tak lebih dari 70 tahun. Warga yang emosi itu siap menghajar orang tua tersebut. Orang tua penyembah setan tersebut hanya bisa pasrah saat pukulan tangan menghajar seluruh tubuhnya. Tak hanya menggunakan tangan kosong, beberapa warga bahkan memukulnya dengan kayu yang dibawanya. Karena amarah warga yang sudah di luar kendali, Pak Dharma tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun sudah berusaha mencegah warganya untuk tidak menghakiminya. Di lain sisi, Pak Dharma juga kehilangan anak ketiganya yang masih berumur 17 tahun akibat orang tua itu. Ya, dia adalah Pak Buwono, atau sering dipanggil warga sekitar dengan panggilan Ki Buwono. Dia memang salah satu warga desa tersebut. Dia tinggal di rumah paling selatan desa. Bahkan bisa dikatakan jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Rumahnya pun paling besar dan paling bagus sedesa. Sikapnya yang ramah tamah dan baik inilah yang membuat warga desa segan kepadanya. Bahkan Ki Buwono sering membantu kesulitan warga-warga di desa tersebut. Tak disangka, dialah sumber malapetaka di desa tersebut. Sudah puluhan remaja dia tumbalkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia memang warga desa ini, namun dia sebenarnya memiliki istri, anak dan juga cucu yang tinggal jauh di kota. Dia mengaku sebatang kara untuk bisa mengelabui warga desa tersebut. Setiap bulan purnama, dia diharuskan untuk menumbalkan 5 hati remaja usia 17-21 tahun. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, warga mulai menyiram tubuh Ki Buwono dengan minyak tanah yang sempat dibawa oleh beberapa warga. Dibakarnya hidup-hidup Ki Buwono dengan obor yang dilempar oleh beberapa warga. Ki Buwono tewas, tubuhnya hitam terpanggang seperti arang. Dengan masih penuh emosi, warga juga berusaha membakar gubuk tua milik Ki Buwono yang dijadikan sebagai tempat pemujaannya itu. Dibiarkannya tubuh gosong Ki Buwono oleh warga. Namun setelah Pak Dharma menasihati seluruh warga, akhirnya mereka mau menguburkannya. Warga menguburkan jasad Ki Buwono di samping gubuknya yang telah dibakar tadi. Dengan sebuah batu, warga menandai kuburan tersebut. Setelah semuanya selesai, Pak Dharma dan warga pun memutuskan kembali untuk mengevakuasi jasad-jasad tadi. Namun langkah kaki mereka terhenti karena suara yang menggelegar mirip suara Ki Buwono. Jangan harap kalian bisa tenang. Aku akan tetap mengambil para remaja di desa ini sebagai tumbalku. Gelegar suara itu membahana. Sontak warga pun ketakutan dan memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke rumah mereka masing-masing. Hingga rencana evakuasi jasad-jasad para remaja itu mereka batalkan. Besok pagi saja mereka akan mengevakuasinya.
Sampai saat ini suara gaib Ki Buwono itu dianggap sebagai kutukan di desa tersebut. Dan tempat itu sendiri menjadi tempat terlarang untuk warga desa tersebut. Sementara itu, Rama masih mencari Eko. Sudah berjam-jam aku mencarinya, namun belum ada tanda-tanda kemana perginya dia. Sampai aku melihat bekas semak-semak yang diterobos paksa oleh seseorang. Aku mengikuti jejak itu. Semakin lama semakin jelas, karena arah itu menuju ke selatan. Karena penasaran, aku tetap melanjutkan, tanpa mempedulikan peringatan Pak Dharma tempo lalu. Dari kejauhan aku melihat sebuah gubuk tua, gubuk yang kecil, mungkin cuma ada satu ruangan saja. Mengapa di tengah hutan seperti ini ada sebuah gubuk, sedangkan tempat ini menurut Pak Dharma adalah tempat terlarang? Aneh menurutku. Masih didorong rasa penasaran, aku mendekati gubuk itu. Namun baru beberapa langkah, kakiku terhenti ketika tak sengaja menginjak gundukan tanah. Aku yakin gundukan tanah ini adalah makam. Ada sebuah batu lumayan besar di ujungnya. Makam siapa ya? Gumamku dalam hati. Entahlah, aku lebih penasaran dengan gubuk itu. Saat ini aku sudah berada tepat di depan pintu. Pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Kuulurkan tanganku untuk membuka pintu tersebut. Namun niatku batal karena mencium bau amis seperti darah. Bau amis itu sangat menusuk hidungku dan sepertinya berasal tidak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Aku mencoba mencari sumber bau itu hingga aku yakin bau amis itu berasal dari 3 plastik hitam besar tak jauh dari gubuk. Terbukti ada banyak darah yang keluar dari salah satu plastik yang sobek. Karena penasaran, aku berusaha membuka 1 dari 3 plastik tadi. Betapa terkejutnya aku setelah melihat isi dalam plastik. Fadli. Aku melihat jasad Fadli di dalam plastik tersebut dengan masih tidak percaya. Aku berusaha membuka semua plastik tadi. Tubuhku seketika lemas. Nafasku tertahan, kakiku gemetaran, dan tak terasa air mataku mengalir. Jasad Fadli, Eko, dan Dina ada di dalam plastik dengan kondisi mengenaskan. Perut ketiganya sama-sama mengeluarkan semua isi yang ada di dalamnya, sama dengan kondisi jasad Rini. Namun kepala mereka bertiga masih terpasang di lehernya masing-masing. Perlu beberapa menit untuk mencoba menenangkan diriku sendiri, sampai aku teringat dengan Siska. Siska, bagaimana dengan dia? Dan kenapa Dina bisa ada di sini? Bukankah tadi pagi aku suruh mereka berdua tetap menungguku di rumah? Ucapku gelisah. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju gubuk kembali. Ku tendang pintu gubuk keras-keras dengan kaki kananku. Siapa yang melakukan semua ini? Keluar kau, hadapi aku, teriakku ketika pintu terbuka. Namun di dalam tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanyalah bekas darah yang terlihat di mana-mana. Baru selangkah aku mencoba untuk masuk. Aku merasakan benturan yang sangat keras di bagian belakang kepalaku. Aku ambruk dan tidak ingat apa-apa lagi. Kembali ke Siska. Aku mulai kesulitan melihat tetesan darah yang aku yakin itu adalah darah Dina. Di sepanjang semak-semak yang mulai tinggi, namun dengan adanya bekas semak-semak diinjak, aku masih bisa mengikutinya. Jejak itu menuntunku semakin jauh ke arah selatan. Aku sempat ingin menjerit ketika hampir saja kakiku menginjak sebuah makam. Makam tua yang tak terurus. Terbukti makam tersebut gundukan tanahnya hampir semua tertutup rumput. Akhirnya aku berjalan memutari makam tersebut, sehingga aku tidak menginjaknya. Tak jauh dari makam tersebut, aku melihat sebuah gubuk beranyaman bambu. Mungkinkah Dina dibawa ke sana oleh orang yang menculiknya tadi? Dengan langkah yang pelan dan hati-hati, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara sedikit pun, aku berjalan mendekati gubuk. Aku seperti mendengar suara orang di dalam.
Tidak ada celah sedikit pun untuk aku sekedar bisa mengintip ke dalam. Hanya lubang kecil yang berada di atas pintu masuklah satu-satunya lubang yang ada. Namun itu terlalu tinggi untukku. Tanpa putus asa aku masih berusaha mencari celah untuk melihat siapa sebenarnya yang ada di dalam gubuk itu. Dengan cara mengitarinya, aku melangkahkan kakiku dengan hati-hati, sepelan mungkin agar tidak terdengar. Namun tetap saja tak kutemukan lubang celah sedikit pun. Aku mencium bau amis, sangat amis yang menusuk hidungku. Namun sekarang aku lebih penasaran dengan langkah kaki dan suara-suara di dalam gubuk itu, ketimbang bau amis yang saat ini tercium oleh hidungku. Namun sialnya, aku tidak menyadari kalau ternyata kakiku menginjak seekor ular. Ular yang memang tidak terlalu besar dan berwarna hijau kekuningan. Dan aku tak sadar, sedikit berteriak saat kaki kananku digigit. Dengan mulut yang aku tutup dengan kedua tanganku sendiri, aku berusaha menjauh dari ular itu. Untung saja ular itu langsung melepaskan gigitannya saat aku refleks mengibaskan kakiku tadi. Sementara ular hijau itu mulai menjauh, masuk ke semak-semak tinggi. Tak lama suara derit pintu terdengar olehku. Pasti orang yang ada di dalam gubuk itu mendengar teriakanku tadi. Gumamku dalam hati. Berusaha sepelan mungkin melangkahkan kakiku yang terasa mulai nyeri akibat gigitan ular tadi. Aku melangkah pelan ke sebuah pohon besar yang termasuk pohon paling dekat menurutku. Tepat saat aku bersembunyi di balik pohon, aku melihat seseorang yang keluar dari dalam gubuk. Orang yang asing bagiku. Sepertinya aku belum pernah sekalipun melihatnya. Gumamku dalam hati. Dia memakai topi berbentuk bundar, warna hitam. Memakai masker dan kedua matanya tertutup. Entah itu topeng atau apa, aku tidak tahu. Dia mengenakan celana jeans garmen panjang dan jaket kulit warna hitam yang ia kenakan. Melihat postur tubuhnya yang sedang namun tinggi, aku berusaha mengenali pria itu, namun aku tak bisa mengenalinya. Karena hampir seluruh wajahnya tertutup, sehingga aku sulit mengenalinya. Hanya rambut pendeknya saja yang kulihat saat dia membelakangiku, berjalan mengitari gubuk. Sepertinya dia sudah tahu, gumamku dalam hati. Sementara itu kakiku rasanya semakin sakit, nyeri sekali rasanya. Aku melihat kakiku mulai berwarna hitam, kemerahan di sekitar luka gigitan ular tadi. Sial, rupanya bisa ular tadi beracun. Rutuku dalam hati. Dengan masih mengawasi orang misterius itu, aku berusaha untuk duduk. Dengan hati-hati dan sepelan mungkin, tanpa menimbulkan suara. Aku berusaha meropek bagian lengan kiri bajuku setelah aku melepaskannya. Aku berhasil setelah dengan susah payah merobeknya. Kuikatkan robekan kain itu di kakiku yang tidak digigit ular. Dengan sekencang mungkin, aku mengikatnya tepat di atas mata kakiku, berharap racunnya tidak menyebar semakin luas. Setelah selesai, aku memakai pakaianku kembali. Dengan masih mengawasi orang misterius itu yang matanya masih mencari-cari keberadaanku, aku mulai ketakutan saat orang itu akan berjalan menuju arahku. Tempat persembunyianku di balik pohon ini. Dia semakin dekat, sementara aku sekarang tidak bisa apa-apa. Aku tidak mungkin berlari dengan kondisi kakiku seperti sekarang ini. Ya Allah, aku pasrahkan hidupku padamu ya Allah. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Kurasakan orang misterius itu sudah sangat dekat dengan tempat persembunyianku. Dengan berusaha setenang mungkin tanpa membuat suara, walaupun sebenarnya jantungku berdetak kencang dan nafas yang memburu ketakutan, aku hanya bisa duduk memeluk kedua lututku dengan kepala yang kutundukkan. Tiba-tiba terdengar suara keras yang tak lain berasal dari dalam gubuk. Tak lama disusul suara orang berlarian menjauh. Aku beranikan diri untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kulihat orang misterius itu setengah berlari menuju ke gubuknya kembali. Setelah suara entah apa yang jatuh tadi. Aku bersyukur orang misterius itu tidak menangkapku tadi.
Suara benda yang jatuh di dalam gubuk tadi itu telah menyelamatkan nyawaku. Tapi suara apa itu? Jika itu tadi hanya suara biasa, orang misterius itu tidak akan berlari kan? Apa mungkin di dalam ada orang? Astaga, iya, aku baru ingat. Dia orang misterius yang pernah aku lihat 2 hari lalu di hutan. Jangan-jangan Dina, pikirku cemas dalam hati. Aku berusaha bangkit dari dudukku. Dengan susah payah aku berjalan ke arah rumah gubuk itu. Aku tidak peduli, aku tetap akan menolong Dina. Aku tidak mau Dina berakhir seperti Rini. Kalaupun aku tertangkap nanti, aku sudah pasrah jika aku harus menghadapi kematian di tangan orang misterius itu. Kulihat bisa ular tadi semakin merembet naik. Kain yang aku ikatkan tadi tidak mampu menahan bisanya untuk berhenti. Dengan kontai aku melangkahkan kakiku mendekati gubuk. Aku memaksakan kakiku untuk melangkah, walaupun sakit luar biasa yang aku rasakan saat ini. Badanku mulai terasa panas dingin. Racun ular sudah menyebar sampai ke pahaku. Aku tidak menyangka bisa ular tadi akan sangat berbahaya dan sangat mematikan. Namun aku tidak punya pilihan lain. Toh kalau aku tetap diam di sini, atau aku harus kembali meminta pertolongan, bisa-bisa aku tak akan bisa bertahan dan mungkin akan mati di tengah jalan. Semua warga di desa ini juga tidak mau membantuku. Langkahku semakin dekat. Kulihat pintu gubuk terbuka sedikit karena orang misterius tadi mungkin lupa menutup pintu dengan rapat. Aku perlahan mendekatinya. Sesampainya di depan pintu, dengan hati-hati aku mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Rama, aku melihat wajah Rama dari balik punggung orang misterius itu. Dia dalam posisi berdiri, kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi pada sebuah papan yang sengaja dibuat seperti itu, serta mulutnya diikat dengan kain. Suara teriakannya tertahan oleh kain penutup mulutnya itu. Aku sempat melihat ada sebuah meja kecil yang terbalik. Itu yang membuat aku yakin meja itu yang menimbulkan bunyi keras tadi. Ternyata Rama yang sengaja menjatuhkannya untuk mengalihkan perhatian orang misterius itu dariku. Air mataku keluar. Aku menangis melihat tubuh Rama yang sekarang tak berdaya. Aku berharap bisa menolongnya. Namun aku juga tidak bisa apa-apa sekarang, selagi masih ada orang itu di dalam. Tak lama aku melihat orang misterius itu kembali berjalan menuju pintu. Sepertinya orang itu akan keluar. Dengan buru-buru aku bersembunyi di sebelah rumah gubuk itu. Aman, ucapku lirih saat orang misterius itu terlihat keluar dan pergi menjauh. Ini kesempatanku untuk bisa membebaskan Rama, ucapku lagi. Dengan berusaha secepat mungkin, aku masuk ke dalam untuk membebaskan Rama. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Rencanaku tidak boleh gagal kali ini. Aku pun mulai masuk, berjalan dengan terpincang-pincang ke dalam gubuk. Rama kaget sekaligus senang melihatku datang. Namun air matanya siap keluar setelah melihat luka di kakiku yang sekarang semakin hitam dan membengkak. Aku lantas memeluknya. Sayang, kakimu kenapa? Tanya Rama setelah berhasil kubuka kain penutup di mulutnya. Gak apa-apa kok, digigit ular, jawabku sambil berusaha membuka rantai yang mengikat kedua tangan dan kaki Rama. Racunnya sudah menyebar sayang, harus segera diobati. Digembok, ucapku tak menghiraukan ucapan Rama dan berusaha mencari-cari kunci untuk membukanya, namun tidak kutemukan dimanapun. Sayang, sudah gak usah dicari. Kamu sekarang cepat pergi saja dari sini. Jangan hiraukan aku. Selamatkan dirimu. Enggak mungkin Ram. Aku enggak mungkin ninggalin kamu. Sayang, tolong dengerin aku. Aku mau kamu hidup. Teman-teman kita semua sudah tewas oleh orang gila itu. Dina, dia juga. Iya, aku temukan mayat-mayat mereka di luar, tak jauh dari sini. Aku mohon, dengerin aku sis. Kamu tinggalkan tempat ini sekarang. Kita akan keluar dari tempat ini berdua. Aku gak bisa ninggalin kamu, Ram. Ucapku memeluknya kembali. Tangis kami berdua pecah. Aku tak mau kehilangan Rama.
seseorang yang sangat aku sayangi, sekaligus tunanganku itu. Aku kembali berusaha mencari kunci. Di semua sudut aku sudah mencari, namun tidak kutemukan kunci tersebut. Namun di tengah aku sibuk mencari kunci, baik aku dan Rama tidak menyadari orang misterius itu sudah ada di depan pintu. "Kamu cari ini kan?" ucap orang itu sambil mengayunkan kunci yang dipegang olehnya. Aku yang ketakutan mulai berjalan mundur ke arah di mana Rama diikat. "Heh, jangan apa-apakan dia. Bunuh aku saja. Biarkan dia pergi," teriak Rama pada orang misterius itu. "Aku memang cuma butuh satu orang lagi. Tapi buat cadangan juga boleh." "Setan, apa tujuanmu sebenarnya? Dan siapa kamu?" "Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang jangan dulu," balas orang misterius itu sambil mendekatiku. Aku mencoba berontak dan lari saat orang misterius itu menangkapku. Namun tenagaku tidak seberapa dibanding dengannya. Kedua tanganku berhasil diikat olehnya. Dia menyeret tubuhku di sebuah meja penuh bekas darah, lalu membanting tubuhku ke atas meja, mengikat perutku di meja tersebut. "Lepaskan dia, aku mohon lepaskan. Bunuh saja aku, jangan dia," ucap Rama memelas, menangis melihatku terikat tak berdaya. "Tadi kalian mau tahu sebenarnya aku siapa kan? Baiklah, kali ini aku akan memberitahu kalian berdua. Tidak ada salahnya sekarang kalian tahu. Toh cuma kalian berdua saja yang masih hidup sampai sekarang." Orang itu mulai membuka topi, masker dan juga penutup matanya. Satu persatu dia lepas dan membuangnya ke lantai satu persatu. Aku dan Rama terus memperhatikannya tanpa berkedip. Karena penasaran kami pada orang misterius itu. Paman, ucap Rama kaget melihat orang yang sekarang berdiri di depannya. "Iya, aku Jarwo, pamanmu Rama. Kamu pasti tidak menyangka ini aku," balasnya tenang dengan duduk di kursi yang diambilnya. "Tapi kenapa paman melakukan semua ini? Apa salahku dan teman-temanku?" "Salah teman-temanmu sebenarnya tidak ada." "Terus apa?" "Kamu pernah dengar tentang kakek buyutmu, Ibu Wono?" "Tidak, kedua orang tuaku tidak pernah menceritakannya." "Sama sekali?" "Iya." "Sudah kukira mereka tidak akan menceritakannya padamu." "Memang apa yang sebenarnya terjadi?" "Kakek buyutmu, ya kakekku, dulu melakukan pesugihan yang tidak bisa dihentikan. Meskipun dia sudah meninggal sekalipun, pesugihan ini akan terus turun-temurun pada anak cucunya kelak. Ayahku, dia sebelumnya mewarisinya, namun tak lama setelah 7 tahun mewarisi pesugihan itu, dia meninggal. Karena tak sanggup lagi menyediakan 5 hati remaja yang menjadi syarat persembahan. Ayahku mewariskannya padaku. Ya, siapa lagi? Aku anak satu-satunya, dan dulu orang tua dari ayahmu itu menentang dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Wono, ayahnya. Kakek dan ayahmu orang sok suci. Dia lebih memilih hidup pas-pasan. Bahkan kakekmu dulu pergi meninggalkan rumah. Tapi kenapa paman mau mewarisi pesugihan sesat ini?" "Pertama, aku terpaksa karena aku tidak mau mati sia-sia dijadikan tumbal. Bagaimana nasib istri dan anakku kalau aku mati? Kedua, kakek dan ayahku menaruh dendam pada kakek dan ayahmu. Dan sekarang jelas aku akan membalaskan dendam mereka." "Tapi Rama sempat bilang padaku, paman bekerja di Brunei dulu. Kekayaan paman hasil dari semua kerja keras paman di negara itu." Potong Siska yang sedari tadi merasa kebingungan. "Oh iya, itu salah satu kebohonganku. Aku tidak pernah ke Brunei, tapi mencari desa-desa terpencil seperti desa ini. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk mencari tumbal." "Bukankah paman pernah 1 tahun tinggal di sini bersama istri dan anak paman?" tanya Siska lagi. "Ya memang,
Kami memang sengaja merendah untuk menyiapkan permainan ini semua. Ayahku dengan kedok membayar rumah kakekku sendiri, Ibu Wono. Rumah yang kalian tempati itu 1 bulan sebelum dia dibunuh oleh warga desa ini. Dia biarkan selama 16 tahun terbengkalai, hingga akhirnya aku memperbaikinya kembali. Aku tinggal di rumah itu tanpa diketahui oleh Dharma dan warga desa ini. Kalau aku sebenarnya cucu Ibu Wono yang mereka bunuh di tempat ini. Mereka membakarnya dan menguburkannya secara tak layak. Kalian pasti sudah melihat kuburannya yang tak jauh dari sini, ucap Paman Jarwo yang kini mulai mengasah sebuah pisau. Jadi Paman telah merencanakan semua ini jauh-jauh hari, menjebak kami semua untuk berlibur ke daerah ini, tanya Rama. Ya, bisa dikatakan begitu, balas Paman Jarwo tanpa melihat Rama. Pandangannya masih tertuju ke pisau yang diasahnya. Aku tak menyangka Paman sekejam ini. Apa? Kejam katamu? Kakek dan ayahmu lah yang kejam. Mereka semua seakan pergi tanpa rasa kasihan pada kakek dan ayahku dulu. Dan sekarang aku yang harus menerima warisan pesugihan keparat ini, teriak Paman Jarwo penuh emosi. Tapi Paman telah menyeret teman-temanku yang tidak bersalah ke masalah ini. Satu-satunya alasanku adalah menjadikan mereka tumbalku. Kadang orang yang tidak tahu apa-apa yang akan menjadi korban, ucapnya sambil menarik nafas dengan berat. Sekarang aku juga akan menjadikanmu tumbal. Persetan bahwa kenyataannya kau adalah keponakanku. Setelahnya aku akan membunuh ayahmu, saudaraku sendiri. Jangan, aku mohon Paman, jangan apa-apakan ayahku. Bunuh saja aku, jangan ayahku dan juga Siska. Rama menangis sambil memelas. Perempuan itu maksudmu? Rama mengangguk tanpa bicara. Mungkin dia bisa saja selamat, tapi kalian harus mengikuti sedikit permainan kecilku, ucap Paman Jarwo mengusulkan. Matanya memandangku dan Rama bergantian dengan senyum jahatnya. Permainan apa maksud Paman? Tanya Rama kebingungan. Permainan yang sangat menarik bagiku. Pernah 2 kali aku memainkan permainan ini. Hanya saja mereka tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Ya, terpaksa mereka harus mati. Permainan ini merupakan kesempatanmu untuk menyelamatkan gadismu itu. Aku tidak mau. Bunuh saja aku sekarang dan lepaskan Siska. Tidak akan. Kita akan tetap melakukan permainan ini sebelum bulan purnama nanti. Hati kalian semua akan kutumbalkan. Jadi sebelum itu, aku akan bersenang-senang lebih dulu dengan kalian berdua. Biadab, kau bukan pamanku. Kau adalah iblis, raung Rama yang tak dipedulikan Paman Jarwo itu. Paman Jarwo masih asik mengasah sebuah pisau dapur yang sekarang semakin kelihatan mengkilat karena terus diasahnya sedari tadi. Setelah merasa cukup, dia berdiri seraya menyingkirkan kursi yang baru saja didudukinya. Ia selipkan pisau itu di samping celananya. Kemudian dia berjalan ke arahku, di mana aku diikatnya di sebuah meja. Dengan entengnya dia menarik meja yang dimana terdapat aku di atasnya. Dia mengatur posisi meja tepat di hadapan Rama yang terikat, sehingga wajahku berhadapan dengan Rama. Kami berdua bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Paman Jarwo kepada kami. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak Rama yang sekarang tidak memandang dia adalah pamannya. Diam, nanti kalian juga akan tahu. Rama mengumpat, lagi-lagi mengumpat sambil memberontak berusaha melepas rantai yang mengikat kedua tangan dan kakinya. 2 tamparan keras mendarat di wajah Rama. Tak lama hidungnya pun mengeluarkan darah. Kenapa berhenti? Cepat bunuh aku! Teriak Rama menantang. Ada cara sendiri untuk mematikanmu, bocah tengik. Kulihat Paman Jarwo mulai mengambil pisau yang diselipkannya tadi. Pisau di tangannya seakan sudah siap ditikamkan ke perut Rama. Tolong,
Jangan lakukan itu, kumohon. Biar aku saja yang paman bunuh, jangan Rama. Dia keponakanmu, paman. Pintaku menangis. Bukannya sudah kubilang tadi, persetan dengan yang namanya keponakan, ucap paman Jarwo yang sekarang berbalik menghadapku. Jangan biarkan dendam memenuhi pikiranmu, paman. Dan jangan biarkan setan-setan yang merajalela merasuki hatimu itu. Aku sudah terlanjur, aku sudah menjadi setan sekarang, ucap paman Jarwo kembali memalingkan pandangannya pada Rama. Sekarang permainan akan aku mulai. Aku akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Kau Rama, ini permainan untukmu. Dalam permainan ini aku akan memberi kesempatan untukmu membebaskan dia. Seandainya kamu berhasil, dia akan selamat. Tapi kau sendiri akan mati. Sebaliknya, kalau kau gagal menyelamatkan dia, gadis itu juga akan mati. Bagaimana? Sudah siap? Baik aku dan Rama hanya diam, namun terus memandang paman Jarwo. Sebenarnya aku dan Rama masih bingung dengan cara permainan paman Jarwo ini. Namun paman Jarwo seakan tahu apa yang kami berdua pikirkan. Kalian belum mengerti ya? Baik, akan aku jelaskan lagi secara detail apa yang harus kamu lakukan, Rama. Tapi aku tidak yakin kau akan mampu melakukannya, ucap paman Jarwo yang kini berjalan mondar-mandir siap menjelaskan. Aku masih bisa mendengarkan penjelasan paman Jarwo, walaupun kakiku kini semakin parah. Kurasa racun ular telah menyebar sampai pahaku. Kaki kananku mati rasa, sedangkan seluruh tubuhku sudah mulai menggigil panas dingin tak karuan. Kuharap kau mendengarkannya baik-baik. Dalam permainan ini, aku akan membedah perutmu. Beberapa ususmu akan aku paku di papan ini. Setelah itu, akan aku buka semua ikatanmu. Dan pisau ini akan aku berikan padamu untuk memotong tali yang mengikat perut gadis itu. Kau harus berjalan ke meja untuk membebaskan gadis itu. Kalau kau berhasil, dia akan selamat. Namun jelas kau akan mati, ucap paman Jarwo menjelaskan. Aku namakan ini permainan hidup dan mati. Kalian berdua pasti tahu kan, ada satu orang yang akan mati untuk dia yang hidup. Kuharap kamu sanggup, Rama. Jangan siksa Rama. Jika paman mau membunuh kami, tinggal bunuh saja. Jangan siksa Rama, aku mohon, ucapku sambil terus menangis. Menangislah sekencang gadis manis, dan berharaplah kekasihmu ini sanggup menolongmu nanti. Paman Jarwo berdiri tepat di hadapan Rama dengan pisau, palu, dan beberapa buah paku di tangannya. Tanpa basa-basi dia menusuk perut Rama dan merobeknya hingga usus dan jeroannya keluar bersamaan dengan darahnya yang sebentar saja membasahi lantai. Rama menjerit kesakitan, membuatku menangis sejadi-jadinya. Tak sampai di situ, dia memaku beberapa usus yang terjuntai keluar ke papan. Setelah dianggapnya cukup, paman Jarwo berdiri mengambil beberapa kunci di sakunya untuk membuka semua ikatan rantai di kedua tangan dan kaki Rama. Ini, ambillah, selamatkan gadismu itu, ucapnya sambil tertawa memberikan sebuah pisau pada Rama. Tak lain adalah pisau yang digunakan paman Jarwo untuk membedah perut Rama tadi. Rama dengan tangan gemetar menerima pisau dari paman Jarwo. Dengan langkah perlahan, dia menghampiriku, berusaha membebaskanku dengan memotong tali ikatan di tubuhku. Darahnya keluar dan membajiri lantai yang berupa tanah itu. Dengan menangis aku memandangi wajah kekasihku, Rama, yang sedang berjuang menyelamatkanku, walau nyawanya sendiri tidak akan tertolong. Langkah Rama terhambat oleh ususnya yang dipaku tadi oleh paman Jarwo. Namun dia terus memaksa berjalan menghampiriku, sampai ususnya pun kulihat sobek akibat langkah yang terus dipaksakan oleh Rama. Dengan sisa-sisa tenaganya, Rama berhasil memotong tali yang mengikat tubuhku. Bersamaan dengan itu,
pisau yang dipegangnya pun terjatuh. Aku berusaha sekuat tenaga bangun untuk menopang tubuh Rama yang sebentar lagi jatuh. Kami berdua jatuh dengan kepala Rama tepat di pangkuanku. Tangisku tak terbendung, meraung-raung memeluk Rama yang saat ini sedang dalam detik-detik terakhir hidupnya. Aku berhasil sayang, ucap Rama dengan senyum terakhirnya. Matanya pelan-pelan terpejam, disusul hembusan nafas terakhirnya. Seketika aku berteriak sambil menangis sejadi-jadinya. Aku suka anak muda seperti ini. Kelihatannya dia memang sangat mencintaimu. Namun kau juga akan mati, Siska. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Dengan masih memeluk Rama, Paman Jarwo mendekatiku dan berusaha menarikku. Aku berusaha melawannya, namun kurasakan tenagaku sudah tidak ada. Sepintas aku melirik ke pisau yang digunakan Rama tadi, yang terjatuh di bawah meja, tidak jauh dariku. Aku berusaha meraihnya. Aku berhasil. Dengan berteriak sekencang-kencangnya, aku berusaha menikam pisau itu ke Paman Jarwo. Pisau itu mengenai leher samping kiri Paman Jarwo. Bersamaan dengan itu, dia melepaskan tangannya dari tanganku. Dia berteriak kesakitan, memegangi lehernya. Darah mulai keluar membasahi jaketnya. "Kurang ajar, beraninya kau perempuan laknat!" teriak Paman Jarwo. Melihat kondisi Paman Jarwo, aku berusaha keluar dari gubuk dan melarikan diri dengan sisa-sisa tenagaku. Aku memaksa kakiku untuk berlari sebisa mungkin. Aku menjauh dari tempat ini. Namun sialnya Paman Jarwo masih berusaha mengejarku. Dengan pisau yang masih tertancap dan tangan kirinya yang memegangi lehernya, dia berlari mengejarku. Sialnya lagi, aku terjatuh, tersandung akar pohon. Paman Jarwo sudah semakin dekat ketika aku melihat ke belakang. Kurasa aku sudah tidak sanggup untuk lari lagi sekarang. Aku pasrah, kalaupun aku harus mati di sini. Paman Jarwo yang sudah di depanku mengambil sebuah batu yang cukup besar. Namun ketika itu aku merasakan secercah harapan untuk hidup. Ketika aku melihat Pak Dharma dan beberapa warga berlari menghampiriku. "Tolong!" Aku berusaha berteriak sekeras mungkin. Tepat sebelum Paman Jarwo akan menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepalaku, Pak Dharma berhasil menggagalkan rencananya. Dia membuang batu itu dan seketika meninju wajah Paman Jarwo, tepat di hidungnya. Paman Jarwo pun terjatuh setelah menerima tinjuan dari Pak Dharma tadi. Melihat itu, beberapa warga segera memiting Paman Jarwo dan mengikatnya dengan sebuah tali yang sengaja dibawanya. "Siska, maafkan Bapak terlambat menyelamatkan kalian," ucap Pak Dharma sedih seraya membantuku berdiri. Lepaskan aku akan membunuh perempuan itu," teriak Paman Jarwo. "Diam kau bajingan, kau dan kakekmu sama saja, penganut ajaran sesat, penyembah setan. Kau tidak akan bisa menyakiti anak ini. Sebaliknya, kau akan membusuk di penjara. Kupastikan itu. Atau mungkin juga nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbal setan yang kau sembah itu," teriak Pak Dharma dengan kedua tangannya mencengkram kerah jaket Paman Jarwo. "Bangsat kau Dharma, selalu saja kau yang menjadi penghalang. Kau juga yang telah membunuh kakekku dulu. Ingat, kau dan wargamu membakarnya hidup-hidup di sini. Ya, di tempat ini. Sampai aku sekarang yang mewarisi pesugihan kakekku itu. Kau tahu karena apa kita membunuh kakekmu dulu? Karena kita semua geram, marah pada kakekmu. 27 Jarwo, 27, termasuk anakku, dijadikan tumbal oleh kakekmu. Sekarang malah kau akan menumbalkan keponakanmu sendiri. Sungguh biadab kau Jarwo. Kau tak pantas kusebut sebagai manusia. Kau lebih dari sekedar setan," ucap Pak Dharma dengan masih mencengkram kerah jaket Paman Jarwo. Aku memang sudah menjadi setan sejak saat itu. Saat dimana ayahku meninggal dan pesugihan itu diwariskan padaku. Kau tahu bahwa aku, kakek dan ayahku sangat dendam dengan orang tua Rama dan kakeknya. Mereka semua pergi begitu saja tanpa mau memikirkan kami
yang terbelenggu dengan pesugihan ini. Seakan diri mereka itu suci. Mereka tak mau sedikit pun menyentuh uang ataupun makanan hasil dari pesugihan ini. Mereka lebih memilih hidup menderita dengan meninggalkan rumah. Namun sekarang, kalaupun aku harus mati, aku sudah puas. Setidaknya aku sudah berhasil membunuh Rama, anak Heru itu. Kurang ajar kau Jarwo, sungguh keterlaluan. Raung Pak Dharma dengan tangannya siap memukul wajah Paman Jarwo. Namun Pak Dharma membatalkan niatnya itu setelah menoleh melihatku, yang kemudian kembali menolehkan wajahnya pada Paman Jarwo. Percuma saja aku menuruti emosiku ini. Nyawa anak ini lebih penting sekarang. Setidaknya kau akan membusuk di penjara. Aku jamin itu, ucap Pak Dharma pada Paman Jarwo sambil melepas cengkraman tangannya. Kalian bawa dia. Sebagian lagi bantu aku menggotong anak ini. Kita harus cepat-cepat menolongnya. Sementara kondisiku saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Setelah tubuhku digotong beberapa orang, aku pun tak sadarkan diri. Pelan-pelan kedua mataku terbuka. Aku merasa tubuhku begitu lemas. Kaki kananku masih terasa sakit. Aku menyadari saat ini aku sedang ada di rumah sakit. Terbukti dengan selang infus yang ada di tanganku. Kulihat Pak Dharma sedang duduk memandang wajahku dengan senyum lega. Syukurlah kamu sudah sadar nak. Bapak sangat khawatir kalau nyawamu tak tertolong. Oh iya, Bapak dan polisi sudah mencoba menghubungi orang tuamu. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai di sini, ucapnya sambil berdiri mendekatiku. Pak Dharma, memang sudah berapa lama aku tak sadarkan diri, Pak? Sudah 1 hari ini, nak, sejak kemarin sore. Ketika Bapak dan beberapa warga membawamu ke rumah sakit ini, alhamdulillah kakimu masih bisa diselamatkan. Maaf sudah merepotkan Bapak. Bapak yang seharusnya minta maaf, nak. Bapak tidak bisa menyelamatkan teman-teman kalian. Bapak terlambat. Tak terasa air mataku menetes keluar, mengingat kejadian kemarin yang membuat kekasihku Rama dan teman-temanku tiada. Sekarang aku harus kehilangan Rama, calon suamiku. Seandainya tempo lalu aku tak menghiraukan peringatan dan pertanda akan semua ini, mungkin tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Oh iya, jenazah teman-temanmu sudah polisi antar ke rumah masing-masing setelah proses otopsi selesai tadi siang. Sementara Jarwo, orang brengsek itu sudah mendekam di tahanan. Kuharap dia akan dihukum seumur hidup atau mungkin hukuman mati menurutku. Aku hanya mengangguk sambil masih menangis, seakan aku hanya ingin pulang. Aku ingin melihat Rama untuk terakhir kalinya sebelum jenazahnya dikuburkan. Tak lama 1 jam kedua orang tuaku tiba. Aku segera meminta mereka untuk membawaku pulang. Keluar dari rumah sakit ini, setelah beberapa lama berdebat, akhirnya aku dibolehkan untuk pulang. Kedua orang tuaku dan dokter pun mengalah karena kekehnya keinginanku untuk pulang. Dengan diantar ambulan, aku pulang ke rumahku. Namun sedihnya, aku tidak bisa menghadiri pemakaman Rama dan teman-temanku. Karena pemakaman sudah dilakukan sore tadi. Sedangkan menjelang tengah malam aku baru sampai rumah. Keesokan paginya dengan duduk di sebuah kursi roda, aku diantar kedua orang tuaku untuk ziarah ke makam Rama dan teman-temanku. Maka mereka berlima sengaja dikuburkan bersebelahan. Air mataku tak terbendung lagi saat sampai di depan makam mereka. Aku hanya bisa berdoa sambil menabur bunga yang kubawa. Selama hampir 1 jam kedua orang tuaku setia untuk menemaniku di pemakaman ini. Aku hanya bisa menangis dan terus menangis. Sayang, pengorbananmu luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Aku menyayangimu, ucapku saat akan pulang. Rama, ucapku lirih saat kulihat sosok seseorang laki-laki mirip Rama yang sedang berdiri di sebelah pohon tak jauh dariku. Dia melambaikan tangan dan tersenyum melihatku. Namun sosok itu sekejap hilang begitu saja. Nah, cerita selesai sampai di sini. Cukup menegangkan ya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.